terbiasa kalau bahasa yang membaca. Tapi kemudian kita mencoba untuk merancang sebuah ketentuan pasal itu butuh waktu gitu ya, itu butuh keahlian. Kemudian urgensi anatomi ya, jadi urgensi anatomi dalam perancangan konteks seperti apa gitu ya. Kita melihat bahwa intinya pada saat kita menuangkan maksud atau tujuan dari para pihak rancangan kontrak yang harusnya mesti sistematis dan komprehensif. Makanya kalau misalnya saudara menemukan case atau kemudian menemukan satu proyek, itu kan kemudian saudara tentunya mengumpulkan semua data-data, mengumpulkan hal-hal yang kemudian, karena misalnya kelompok itu ada 4 orang, ada 5 orang, ada bagian-bagian yang kemudian saudara bisa membagi begitu ya, membagi misalnya si A, kamu bagian mencoba untuk menelusuri bagian ketentuan peraturan-peraturan yang bersinggungan dengan case yang akan kita angkat atau proyek yang akan kita angkat. Sehingga kemudian muncul itu outline ya, outline sebuah kontrak. Ini memang ya tadi saya katakan yang penting yang pertama kali harus tahu apa sebetulnya yang akan kita buat. Proyek yang kita temukan itu ternyata kontrak apa. Memang tidak mudah, saya meyakini tidak mudah ya, kecuali kalau misalnya saya munculkan case gitu ya, kemudian saudara menyusun itu beda karena sudah siap, tinggal kemudian berpikir apa ya ini ya, bagaimana kemudian bisa menyusun pasal dan seterusnya. Ini kemudian membuat rancang bangun kontrak yang disusun secara anatomis ya. Intinya apa, intinya dalam setiap penuangan atau tadi wording gitu ya, penormaan dalam sebuah kontrak itu tidak menimbulkan salah tafsir ya. Jadi kedua belah pihak harus paham apa yang kemudian memang masing-masing inginkan gitu ya, dan kewajiban ini yang di dalam kontrak saudara ini yang kita pahami kemarin, mencoba untuk latihan bagian pendahuluan ya, karena memang akan sederhana dan simpel yang kemarin. Tapi kalau misalnya saudara ikut lomba-lomba tertentu itu biasanya memang kompleks ya, kasus posisinya sangat kompleks sehingga saudara betul-betul ditantang untuk bisa memahami sebetulnya ini ketentuan yang harus saya implementasikan, yang harus saya tuangkan dalam rancangan kontrak itu kayak apa gitu ya. Kemudian bagian isi dan bentuk ya. Ini kalau misalnya kita bicara akta notaris itu ada yang namanya kepala akta, ada badan kita, dan ada penutup akta. Ini ditentukan dalam undang-undang jabatan notaris ya. Ini kita sudah mencoba untuk latihan dan saudara saya yakini sudah bisa ya. Jadi kemarin ada yang sampai posisi isi ya, tapi yang tujuh sampaikan kemarin cukup dari pembukaan sampai premis ya, atau resital atau dasar atau pertimbangan. Di dalam modul itu juga banyak latihan, saudara bisa ya. Nanti kita coba latihan di situ, tapi mungkin tidak sekarang. Saya cuma mereview karena saya melihat belum ada judul yang muncul gitu ya di dalam ya. Ini outline untuk apa sih? Intinya untuk memudahkan proses penyusunan secara runtut dalam kontrak ya. Jadi ini proses penyusunan ide, konsep yang kemudian masih tercecer, masih terpenggal. Jadi ini yang perlu dipahami gitu ya oleh saudara. Kemudian poin yang lain ya harus jelas prinsip-prinsip ya. Jadi memang di dalam rancangan kontrak itu biasanya apa sih yang kemudian ini kita menggali pada klien kita ya. Kita harus berpikir banyak ide gitu ya, senyampang yang kita bisa ya. Sehingga harapannya segala sesuatu yang kemudian menjadi bagian penting dalam sebuah kontrak itu sudah merumuskan atau sudah tertuang dalam kontrak gitu ya. Ada juga prinsip yang kemudian ini yang juga biasa digunakan one cause, one concept. Jadi
dalam membuat satu pasal atau ketentuan atau satu klausula itu biasanya kita ada misalnya perlukah misalnya klausula definisi, perlukah klausula pendahuluan ya. Ini kita tentunya melihat. Jadi kembali lagi kalau saudara sudah terbiasa berlatih itu pasti mudah ya. Jadi saya juga tidak memaksakan karena kita dalam proses saudara ini proses belajar. Jadi minimal paham ya apa yang kemudian tertuang di dalam sebuah kontrak ya. Makanya contoh yang di awal itu menjadi bagian penting untuk berlatih gitu ya. Kemudian ada prinsip lain yang kemudian dalam penyelesaian plan kontrak ya. Intinya apa? Kita harus bisa memprediksi ya. Bagaimana kemudian apa yang nanti kemungkinan terjadi ya, sehingga apa misalnya seandainya ini sepertinya harus ada ketentuan pasal tentang prestasi, ini tentunya harus ada ketentuan pasal tentang PMA, ini mestinya harus ada ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Jadi semuanya itu bertujuan apa? Tujuannya adalah melindungi kepentingan klien ya. Jadi kita mencoba untuk mengamankan gitu ya seluruh proses bisnis. Karena kita lebih banyak bicara dalam perspektif perancangan kontrak dari perspektif bisnis. Nah, ini penormaan. Jadi ini yang juga disebutkan di dalam BW sebetulnya hindari penggunaan kata yang kemudian bermaknakan ada yang kabur ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang kemudian bahasa yang singkat, jelas ya, dan efisien ya. Jadi itu upayakan bahwa apa yang kemudian saudara tuangkan dalam sebuah kontrak itu sudah bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Seyogianya menggunakan kalimat aktif ya. Apabila klausul itu berisi tentang norma, perintah atau larangan hak dan kewajiban. Biasanya dalam sebuah kontrak kayak kemarin gitu ya, contoh misalnya ada yang kemudian menyatukan penjual dan pembeli. Kewajiban penjual dan pembeli ini style ya. Jadi style yang kemudian masing-masing konsultan itu masing-masing yaitu apa yang diinginkan oleh klien. Ini contoh misalnya itu contoh penormaan ya. Jadi misalnya disebutkan objek apa dari perjanjian jual beli. Misalnya sebidang tanah, sebuah bla bla bla, terletak di jalan bla bla. Ini harus jelas menyebutkan di mana lokasinya, berapa luasnya, ukurannya seperti apa, bentuk sertifikatnya berupa apa, surat hukumnya dan sebagainya. Ini kita upayakan jelas tegas ya. Jadi singkat tapi di situ jelas. Kemudian pembayaran, bagaimana kita konsep pembayaran? Kalau misalnya dari contoh kontrak yang saudara temukan itu tidak terinci, saudara bisa menambahkan nanti. Oh ini ya contohnya, tapi kemudian kalau kita pelajari dalam kontrak, sepertinya lebih pas kalau misalnya kita tambah, kita kurang, kita diskusi. Ini pembayaran juga itu dapat dilakukan dengan cara tunai. Ya, alamat tiap bla 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 ini lengkap sehingga kemudian pelaksanaan dari pasca kontrak, pelaksanaan setelah kontrak itu dibuat tanda tangan oleh kedua belah pihak, kita sudah clear gitu ya. Jadi jelas ya. Ini judul kemarin juga sudah kita mencoba membentuk judul ya. Jadi sesuaikan, jangan sampai kemudian judul itu tidak sesuai. Jadi judul ini kalau kita ngomong judul ya, judul itu bisa judul yang pertama terkait dengan pendahuluan, tapi juga bisa dalam setiap ketentuan pasal itu memunculkan judul. Untuk apa? Untuk memudahkan. Ya, makanya misalnya hak dan kewajiban boleh, tapi ada juga yang tidak menggunakan judul ya, kecuali judul yang di depan, judul di bagian. Jadi untuk kemudian apa? Kita melihat bahwa seandainya dalam sebuah kontrak itu ada judul setiap ketentuan pasal, mungkin 3 pasal judul sehat dan kewajiban penjual itu satu judul, bahkan ada yang menyebut bab ya, kayak kita membaca undang-undang
komparisi kemarin jelas ya, komparisi yang saudara paparkan kita sudah sempat diskusi untuk memastikan bahwa kita paham ketika mencantumkan identitas para pihak. Kedudukannya seperti apa, bagaimana para pihak itu dalam posisi sebagai direktur, sebagai pihak-pihak yang kemudian memang dia cakap, dia punya kewenangan dalam melakukan satu perbuatan itu harus saudara telusuri ya. Oke. Kemudian yang berwenang ini sudah paham ya, saya pikir standar untuk usia dewasa ini yang kemarin sempat kita diskusikan ya, tadi intinya kita paham bahwa sekarang sudah ada undang-undang jadi sebetulnya usia yang standar itu kemudian ini sampai resital, kemarin kita resital ada ya, jadi sudah jadi tugas saudara kemarin itu lumayan sudah 75% sudah bisa gitu ya. Klausula ini klausula yang di dalam PPT yang 7 share itu juga sebetulnya ada. Saudara boleh kemudian membaca referensi yang lain silakan. Jadi ada klausula definisi, ada klausula pokok, ada klausula penunjang dan seterusnya. Ini semua ada. Seandainya perlu enggak? Ini tergantung kembali lagi karena ini kontrak bisnis biasanya sangat butuh. Tapi bisa jadi tidak. Menjelaskan klausula transaksional ya, jadi ini mempertegas ya. Kemudian ada juga klausula spesifik ya, memang para pihak menganggap ini merupakan klausula spesifik, tidak apa gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa kita memahami asas kontrak itu kan kebebasan berkontrak. Yang penting apa? Yang penting tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kesusilaan, pencemaran yang dari masyarakat itu ya. Ada klausula antisipatif boleh ya. Kita sebutkan jangka waktu kontrak itu sampai kapan, bagaimana pengalian hak dan kewajiban, bagaimana seandainya terjadi force majeure, atau bagaimana penyelesaian sengketa itu antisipatif begitu ya. Jadi klausula penunjang, jadi biasanya ada syarat-syarat tertentu yang kemudian dituangkan. Syarat tangguh, saya tidak akan penyerahan barang itu akan dilakukan ketika pembayaran yang ketiga, boleh. Ya, yang penting apa intinya adalah asas konsensualisme gitu ya. Kemudian bisa saja kemudian disebutkan ada klausula yang kemudian memuat syarat batal ya. Misalnya ketika itu dipenuhi maka perjanjian itu jadi batal ya, boleh ya. Yang penting ya tadi semuanya itu adalah ada kesepakatan ya. Nah, ini juga ada klausula afirmatif konvenans ya. Jadi intinya apa? Pokoknya intinya bahwa klausula itu boleh dibuat apapun ya. Yang penting saudara, kalau ini kan untuk memudahkan saja ya, sebetulnya ada klausula afirmatif. Tapi silakan sebetulnya klausula apapun boleh dibuat oleh para pihak, yang penting tadi ya ada kebebasan berkontrak asal tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan seterusnya. Ini ya merupakan klausula yang membuat janji bagi para pihak untuk melakukan hal tertentu boleh ya. Ini ada klausula negatif ya, tidak melakukan, misalnya boleh bahwa dalam kontrak kerja itu disebutkan ya selama jangka waktu selama bekerja untuk jangka waktu 3 tahun ke depan tidak boleh menikah, itu boleh yang penting. Kemudian bagian penutup yang intinya ini merupakan satu penekanan bahwa kontrak itu sebagai alat bukti. Jika pencantuman biasanya dalam penutup atau pendahuluan sebetulnya mencantumkan bagaimana tempat pembuatan kontrak itu kapan gitu ya, bahkan bisa di penutup atau di bagian pendahuluan. Tapi kemudian untuk bagian penutup memang bisa menyebutkan saksi sampai kemudian kita bicara tanda tangan dari para pihak. Dan yang terakhir lampiran, apakah dimungkinkan butuh lampiran, silakan ya. Sekali lagi nanti seandainya saudara memang kayak project atau package ya, saudara bisa membuat ini lampiran
lampiran-lampiran kalau misalnya dalam kontrak ada golongan, ada beberapa lampiran yang salah satunya misalnya spesifikasi khusus, gambar-gambar data penawaran dan seterusnya. Kalau pengadaan jasa konsultasi misalnya KHK, ada hasil negosiasi, gambar-gambar. Jadi intinya yang kemudian perlu dijadikan satu apa sih yang kemudian kita harus bisa memperhatikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian kita memang mencoba untuk memahami sebetulnya apa yang akan dikeluarkan dalam sebuah kota sampai pada simpulan akhir memberikan proteksi pada klien. Jadi itu yang bisa muncul sampaikan untuk malam ini. Ini saja, silakan nanti saudara membaca kembali begitu ya. Jadi saya pikir ya silakan Putri bertanya, silakan ya, silakan kalau bertanya. Saya close dulu ini ya, silakan Putri, atau kepencet lalu Putri kayaknya kepencet deh ya. Ada yang mau bertanya silakan. Jadi saya berharap sudah memunculkan judul ya, silakan. Saya coba absen yang belum diserahkan. Ada Ahmad Rifki hadir